Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk perbuatan kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadi dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh seluruh keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta berpila-pila yang kiamat. Jamaah ibu-ibu pencinta pengajian Langgar Al-Barakah yang insyaallah senantiasa di dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Allah Ta'ala sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi dinyatakan kalau kita hendak melihat orang yang paling sempurna di dunia ini, tidak lain adalah yang menjadi panutan kita, yang menjadi iringan kita, yang sangat kita cintai, tidak lain adalah baginda Rasulullah SAW. Cuma orangnya yang kayak apa? Maka dikatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yakni bagi orang yang mengharap daripada rahmatnya Allah dan daripada kedatangan daripada hari kiamat. Jadi tidak lain adalah orang-orang tersebut yang senantiasa dengan apa yang diperbuatnya tidak lain adalah untuk mencari ridhonya Allah. Jadi apa yang kita gawi, kalau kita laksanakan, pasangnya kita tidak lain adalah untuk mencari ridhonya Allah. Kalau Allah ridha dengan seseorang, maka apapun yang diperbuatnya, apapun yang digawinya, niscaya nantinya rahmat Allah itu turun. Kalau rahmat Allah sudah turun, diberikan dengan orang tersebut, otomatis orang tersebut akan mendapatkan sesuatu daripada keselamatan. Makanya di bulan daripada bulan Rabiul Awwal ini banyak kita mengucapkan salawat. Nah, bersalawatan yang banyak benar. Hanya dikatakan wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak daripada mengingat kepada Allah. Namanya disuruh kita di antaranya daripada seluruh nikmat Allah, mengingat daripada nikmat Allah. Jawaban nikmat Allah di antaranya adalah yaitu nikmat terbesar baginda Rasulullah SAW. Andai Islam karena diturunkan, ada lahir ke muka permukaan bumi ini, maka niscaya keadaan kita ini kada sebaiknya kayak ini. Zaman dimana pada zaman itu zaman penuh kejahilan. Mungkin kita kada tahu nak kayak apa beribadah nang pas, kada tahu kayak apa keimanan kita, pekerjaan kita, kada tahu pasti dalam keadaan senantiasa dalam jahiliyah.
Makanya ketika datangnya baginda Rasulullah, maka cahaya terang benderang datang sehingga menerangi dengan kita. Oh, tahu kita kayak apa nak ibadah, kayak apa kita beriman dengan Allah Taala, kayak apa cara menggaulinya, kemudian apa-apa nak perbuatan yang bisa mendatangkan murkanya Allah, yang mendatangkan dengan rahmatnya Allah, atau apa aja. Nah ini, di antaranya apalagi namanya di bulan daripada bulan Maulid ini. Dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Mujasidin man ajaba maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan dengan kelahirannya baginda Rasulullah SAW, nah memuliakan, memuliakan, maka kata beliau wakana sababan dikiraatihi, dan adalah dengan sebab dirinya tadi maka orang membaca maulid. Lagi ada panitia yang mengadakan maulid, ini luar biasa panitianya, nama adakannya, madan pengingatannya, dan nama adakan tersebut dikatakan beliau, la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak akan keluar dia daripada dunia, artinya ada bakalan meninggal dunia orang tersebut, dan kecuali dia meninggal dalam keadaan membawa iman. Bila mana tujuannya tadi adalah untuk memuliakan daripada Rasulullah, kelahiran beliau. Bahkan wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah dengan tanpa dihisab. Hanya kira bila kita menghadiri Maulid Nabi, menghadiri ini kita jaga adab-adab kita. Bila dula bermaulid pakai baju yang paling bagus, apa baju kita yang paling baik, berharum-harum disuruh, berbungas-bungas, berhias-hias. Yang utama pulang apa? Ketika kita bersalawatan keluarakan, ngomong kita ini dibuka, yang juga berenai. Ini sebelum berbagi makanan gak ada kuliahnya, kuliah aku baru dia. Imbas besok pengulitan, maaf di sini aja ya orang. Imbas baru jadi pokoknya di sini baru lagi ya. Pada sengaja panitia ya, karena itu orangnya. Ada tahu kuning gadanya. Nah ini tadi, misalnya. Sebab karena pada pikiran Muja Rasulullah, aku pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ujar malaikat Jibril kepada, ya Muhammad, la yusana alaika ahadun, tidak adalah di antara seseorang, tidak adalah seseorang yang bersalawat atas engkau. Ketika orang yang bersalawat, salawatan, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, umpamanya. Jadi ketika kita menyambuti bersemangat, kita tidak menggali kayak makan mana. Lawan bila tulak bersalawat Maulid itu engkau makan di rumah. Jangan ketika tulak Maulid ada makan, ini mengharap benar berian orang. Tujuan ketika baca Maulid kau kadang ketika orang untung, kalau parah orangnya, ya nah. Apalagi kau main pindah lambat, nah nanti orang baca lambat, nanti jalan maju lambat kita. Tujuan tenang juga berusaha, ada 6 guring tangannya, umbut nah. Ada konser lagi kalau lapar, iyalah, bunyinya aja lagi ada. Makanya kita menyapa tuh makan di rumah dulu. Pesannya tadi jawab. Apa jalan Rasulullah ketika seseorang tadi bersalawat, maka dan malaikat Jibril illa salla alaihi sabuna alfa malakin, malaikat bersalawat atas orang tersebut ketika ingin bersalawat dengan Rasulullah, bersalawat dengan aku Jasidin, maka 70.000 malaikat akan bersalawat ke sana. Ya, bersalawat. Maka bila mana bersalawat, para malaikat ini waman salat alaihim malaikat, dan barang siapa yang bersalawat atasnya oleh para malaikat, maka kana min ahli jannah, maka orang tersebut adalah nantinya
dan masuk daripada ahli surga. Nah, jadi bisa makan insya Allah. Keluarkan suara kita, keluarkan menyangka itu namanya apa? Nyaring-nyaringnya. Nah, semangat bujur-bujur kita bergembira bujur-bujur. Jangan sidina tukang baca, sidina tukang sahur. Sidina membaca, sidina menyautin. Salah kalau ini harus ada juga. Lihat kayak orang banyak ini, orang banyak ini dia audion menyauti kalau gembira benar. Ya tinggallah kita ketika menyambut ya Rasulullah harus gembira bujur-bujur. Nah, jangan kena sedih, bujur-bujur bersama kita. Mau kita hendak mendapatkan anak demikian tadi. Sebab bila mana malaikatnya Allah itu bersalawat, maka ia akan memintakan ampunan ke semua orang tersebut. Dan bila mana kita akan bersalawat, tidak lain dan kita mengharapkan daripada syafaatnya Rasulullah SAW. Jadi kita bujur-bujur ya Allah, jangan kita asalan ketika kita bersalawat itu tadi. Bujur-bujur kita keluarkan. Hati kita bujur-bujur tertuju, bahwasanya kita bujur takjil, menajimkan dengan daripada kelahirannya Rasulullah ini tadi bujur-bujur. Mengharapkan mudah-mudahan nantinya adalah mendapat daripada balasan daripada Allah Taala nilai yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Dalam satu ayat diceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 bahwa di sana diceritakan di zaman daripada Amirul Mukminin Harun al-Rasyid. Jadi pada waktu itu ada seorang pemuda di kota Basrah yang mana pekerjaan ini melampaui batas daripada dirinya. Artinya gawiannya ini dikerjakan dengan baiknya, bejat gawiannya. Sehingga si pemuda ini bila mana berpapasan bertemu dengan ahli kampung tersebut, orang memandang dengan pandangan yang menghinakan. Ada tujuan. Boleh tahu dah kalau dia kelakuannya. Ujian bahasa kita ini premannya wajibnya lalu tadinya duit, nawain kami tadinya duit. Cuma di sisi lain, si pemuda ini apabila datang bulan Rabiul Awal, maka ketika datang bulan Rabiul Awal tersebut, maka si pemuda ini maka gawiannya membersihkan daripada pakaian-pakaiannya. Disiapkannya baju bisa dapat gasan menghadiri daripada acara daripada Maulid Nabi. Jadi ubahnya kelakuannya. Pokoknya bilangnya datang bulan Rabiul Awal, kelakuan yang ada baik itu hilang pulang. Hujan kita istirahatkan. Niat bujur-bujur dimanfaatkan. Sehingga pada satu ketika si pemuda ini hendak mengadakan juga kayak ulang acara Maulid di rumah. Namun orang-orang memandang dengan semenjak dengan pandangan menyenangkan. Dia kita mencibir nih. Nah kelakuan nama itu hendak dia bicara Maulid hingga orang-orang yang diundangnya sampai juga mau datangan. Cuma oleh ngaruhnya preman ini takutan orang coba dia datang ke rumah. Enggak ada nak sakit kita mau ada Maulid datang orang. Ijab artinya apa? Nah disiapkan ini bukannya dimamilin orang khusus nang bujur-bujur bersih kemudiannya. Artinya nang bujur-bujur nang halal. Ada duit bajakan, gak ada. Udah disiapkannya tiap tahun disiapkannya terus. Disiapkannya. Lalu ketika itu si pemuda ini tadi hampir beberapa tahun digawinya itu. Jadi bila datang bulan Rabiul Awal, mulai daripada awal bulan Maulid, mulai awal maka disitunya membaca daripada kisah-kisah Maulid Nabi. Entah dibacanya Maulid Ibana, Maulid Hafsika, Al-Quran Angka, berjenis atau banyak baca ini. Tiap malam dibaca. Nah, membacanya dibaca kisah-kisahnya Rasulullah, dibaca. Makanya kita ini tahu bacanya aja, cuma kan tahu artinya tahu. Makanya nomor sapi padahal kita baca daripada nang baik syair ataupun nang lain syairnya itu sudah menjadi kisah-kisahnya Rasulullah. Luar biasa sebetulnya kita
tahu kita tahu bang tadi. Jadi dibacanya akhirnya si pemuda datang waktunya apa ajalnya adalah tiba. Nah, jadi karena mautnya jadi kita memandang dan keadaan orang nah, kalau kita menunggu Tuhan dan kita hanya mati ada muda yang bisa. Kalau menunggu garing ada bisa nasihat, bisa mendadak, bisa wahini. Paling dia mencoba wahini macam-macam ya lah. Makanan kita ini berbagai macam, bisa jadi dengan secara tiba-tibanya rabah adalah wasul meninggal, bisa macam-macam orang penyakit wahini ini kadang kayak bahari. Banyak aneh-aneh wahini penyakitnya. Oleh aneh-aneh itu kelakuan kita ya Allah ini jadi macam-macam juga balang penyakitnya tadi. Maka ketika si pemuda ini tadi meninggal, maka orang kampung itu bergembira. Syukur dari orang si preman mati sudah aman kalau kita. Ibarat orang kayak bergembira itu dia keroknya lah orang, dia kerok habis sudah aman kampung kita nih. Ada dari kita Tuhan jalan Tuhan doasan. Nah, jadi bersyukur dengan orang. Sehingga ini kenapa? Hampir ada orang yang mau menjenguk dengan jenazah si pemuda. Biarkan orang, jangankan orang hendak menyembahyangkannya, jangankan orang hendak mengelanginya, memandinya, bahkan menyelatkan maka panik menggunakan makan mereka berinisiatif hendak membuangnya ke sampah. Saking apa? Saking hina di mata dunia tadi. Ya pemuda tadi. Ya makanya nih. Saking ada akhirnya orang kurang kaya dari manusia aja lagi. Saking kurang muar dengan kelakuannya tadi. Namun ketika itu hendak diperbuat mereka, maka timbullah suara. Nang suara itu nampak jelas aturannya ada jelas. Nampak jelas suara itu. Ihdiru ya alal basra washabu janajata waliyin min awliya Allah wa innahu azizun. Maka bersuara tadi nampak mau udara jadi tak main bagi kamu hadirilah oleh kalian wahai ahli Basra dan menjadi saksilah kalian semua bahwasanya jenazah yang ada di hadapan kalian itu adalah jenazah walinya Allah, dimuliakan Allah di sisinya, luar biasa mulianya. Padahal jadi hanya dibuang tadi takjub orang seorang mendengar suaranya nampak tapi orangnya ada nampak. Maka daripada itu ketika mendengar bahadara ahlul balad janazatahu wada panahu, maka menghadirilah ahli kampung tadi akan jenazah tersebut dan menguburkannya. Oleh mendengar balik orang melihatnya mana dalam orangnya ini kawannya dulu nama baik dah. Jadi kita ni kadang-kadang kita ni manusia dia orang kadang-kadang kita ni jadi penentu kalau ini orang ini jangan ahli neraka kadang-kadang. Sebab kita kada tahu di rahasia amalia seseorang, nang rahasia tersebut bisa jadi menimbulkan daripada ridhonya Allah Taala. Sehingga diberikan orang tersebut daripada rahmatnya sebelum yang orang tadi. Kita tidak tahu. Makanya kita ketika kita melihat yang orang yang ada bayi segala macam yang kita mencela itu, kita kada tahu. Justru ketika kita mencela hati kita ini jadi rusak, malah kita tidak ada baiknya jadinya. Nah, kita tak tahu dengan hal demikian tersebut. Maka ketika mereka sudah memapani mau menggunakan jenazah itu tadi, para bil manami wa huwa yarfalu fi halal sumusi wa istabraqi. Maka setelah mereka menguburkan para uhud bil manami, maka bermimpilah ulang-ulang yang berada di kampung Basrah tadi melihat dengan keadaan seperti itu. Kenapa? Dianggap kesinggahsananya Allah Ta'ala akhirnya di surga dengan gagahnya yang berjalan di surga. Dia tahannya
Ini bapak ayat indah benar si pemuda ini, luar biasa indahnya. Maka ketika melihat dengan si pemuda ini tadi begitu bagus, akhirnya orang-orang itu bertanya, mana pun ini, baqila lahu bima nanat hajil badilah. Jadi ujar buahnya mana pun ini, dengan si pemuda ini tadi, ketika melihat dengan demikian tadi, ujar buahnya dengan amalan apa sehingga kita diberikan keistimewaan namanya apa karena kan gawi waktu itu bulannya sampai istimewanya Allah berikan karena ini, maka dijawab oleh si pemuda itu bidati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab adalah membesarkan memuliakan daripada kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka daripada itu ketika ini bila ada acara kita menghadiri daripada acara maulid, maka kita jangan sia-siakan hal demikian. Sebab kita ada tahu rahasia diberi semua itu, bisa jadi apa yang kita perbuat tersebut adalah menjadikan suatu kebaikan, bahkan menjadikan turunnya rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita, sehingga nanti kita mendapatkan suatu kebaikan daripada Allah Ta'ala, yakni diselamatkan daripada siksanya Allah. Daripada itu, bila mana kita hadir, jangan kita menyanyiakan hal yang demikian tadi. Bila yang awal kita berkuliah bersalawat, jangan kita mendiamkan, menyatakan di hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita berbuat tadinya itu adalah termasuk daripada tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada itu kita memperbuat hal demikian tadi, mengharap adalah daripada ridhanya Allah Ta'ala. Mungkin ini dia dahulu dapat disampaikan, kemudian ada terfaedah dan manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Kalau ada yang bertakun silakan. Kalau ada yang kita berikan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.